Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah, dan berkah Allah tercurah kepada Anda semua. Begitu indah salam itu yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya sama si gumilang-gumilang itu dirubah menjadi Salam alaihim. Saya pastikan dulur-dulur orang yang Salam alaihim itu baduke anget. Kalau nggak percaya, orang yang Salam alaihim itu demok baduke, aku yakin panas baduke karena habis minum pil koplo kayaknya itu. Nah, salam begitu indah kok dirubah-rubah. Nah, dulur-dulur, begitu masalah salam kita cukupkan sekian. Kami ucapkan selamat pagi, semangat berjuang, semangat merubah nasib, semangat berakit-rakit ke hulu. Nah, dulur-dulur, kami utarakan bahwa video kami untuk sementara tidak kami bagikan di Facebook karena kurang dapat apresiasi dari teman-teman. Karena daripada kami buang-buang energi tapi orang-orang tidak apresiasi, lemak saya sementara enggak share di Facebook. Itu menunjukkan bahwa orang yang mau berjuang, yang berkehendak merubah nasib, mau capek, mau tahan panas, tahan gatel, tahan banteng, itu tidak banyak. Cuman orang-orang tertentu. Dan orang yang berkehendak kuat untuk berubah, dan orang yang mampu melihat kesempatan masa depan itu tidak banyak. Ingat dulur-dulur, kesempatan tidak akan muncul kedua kali. Kalau kita punya kesempatan, kita nggak buru-buru ambil kesempatan itu diambil sama orang lain, dan nanti akhirnya kita hanya menyesal, dan menyesal itu datangnya di belakang. Pada pagi ini kami mau mereview dulur-dulur sawit lanang. Jadi ada sawit lanang dua jenis, ini nanti tak tunjukkan dua jenis. Ini sangat langka ini kami sudah sortir di pembibitan, kami sortir kemarin di lapangan sampai 2 kali, masih kelihatan. Ini dulur-dulur ya. Nanti lanangnya cirinya gimana tak jelasin. Tolong sebelum disimak video ini, tolong di subscribe, di share, di komen, dan di share ke teman-teman apabila video ini dirasa bermanfaat. Dan dibunyikan lonceng apabila nanti ada video kami yang baru, kami ada pemberitahuan. Nah, dulur-dulur, kawan-kawan yang grup di Facebook kemungkinan ini lebih seneng hal-hal yang menyenangkan, karena kami dasarnya kan orang building ya. Selalu kalau kami posting rumah cantik, kamar tidur cantik plus AC, terus kitchen set cantik, terus dapur mewah, wih rame itu komennya, rame yang jempol-jempol rame. Tapi kalau panas-panas gini, acara solusi nanam sawit yang perjuangan yang susah-susah kayak gini jarang yang tertarik. Nah, itu menunjukkan bahwa memang orang itu lebih banyak seneng minum sirup daripada minum jamu. Kalau jamu diminum terasa pahit tapi besok segar bugar, tapi kalau yang disenengi itu sirup, sekarang diminum segar besok jontor. Nah, itu dulur-dulur. Pagi ini kami mau menjelaskan dulur-dulur kenapa ini sawit kok lanang. Nah, ini dulur-dulur. Tak jelaskan dulu nih ya supaya nanti enak. Sawit itu sebetulnya pengembang biakan itu ada 2 macam. Yang pertama dari generatif itu dari biji. Tapi kalau dari biji kan menyimpang, ada unsur menyimpangnya, persentase menyimpang. Yang kedua dari vegetatif. Nah, kalau pohon lain itu vegetatifnya lebih banyak pilihan, bisa cangkok, bisa merunduk, bisa enten, bisa setek. Tapi kalau sawit tidak bisa disetek, tidak bisa dicangkok, tidak bisa merunduk, tidak bisa mengenten. Bisanya itu pakai teknologi, namanya teknologi kultur jaringan. Ini di cloning dulur-dulur. Nah, sayangnya cloning ini tidak bisa produksi banyak-banyak karena dia terbatas, karena dia tenaga ahli terbatas, laboratoriumnya terbatas juga. Karena itu sangat sulit, butuh intensitas cahaya yang pas, suhu yang pas, tekanan udara yang pas, jadi semuanya serba pas, jadi sulit.
karena sulit sementara kebutuhan banyak, maka solusinya yang dari cloning tadi itu ditanam, setelah berbuah, buahnya baru didistribusikan ke petani. Itulah yang namanya semi clone, setengah cloning ya. Tapi walaupun setengah cloning masih menyimpang. Ada yang menyimpang. Ini contoh nih. Ini menyimpangnya di mana? Aku jelasin. Ini dulur-dulur. Pelepah ini tinggi naik-naik gitu, lempeng-lempeng ke atas. Kalau yang umum kan dia 90 derajat. Itu lempeng-lempeng ke atas. Nah, ini tak tunjukkan sampingnya yang 90 derajat. Nah, ini memang kelihatannya normal karena itu di atasnya melengkung juga, tapi diawali dengan pelepah yang lempeng ke atas. Itu tandanya jantan. Ciri yang kedua, dari batangnya ini, bonggolnya ini hampir lempeng, dari atas sampai bawah itu lempeng. Harusnya kan dia semok tuh, kayak Anisa Bahar, kayak si siapa tuh, Trio Macan tuh. Memang yang namanya bahar-bahar ini lagi ngetren dulu, lagi kesohor nih, lagi tren yang bahar-bahar itu. Jadi nanti tak tunjukkan yang sawit semok ya, yang Anisa Bahar. Nah, ini sawit yang jantan, jangan ditanam. Ini kita nanti bongkar, kita sulam yang baru. Tapi kalau udah kena musim hujan, kalau sekarang dipaksakan nanti layu, kalau nggak layu kita capek nyiram. Ini dulur-dulur, tak kasih tahu ceritanya ya. Kenapa ini sampai kelewatan? Ceritanya begini. Sawit ini diserang busuk pucuk itu sampai 18 bulan. Saya obatin bandel sekali. Nah, karena bandel, saya nekat pakai cara pengobatan yang termasuk ekstrim. Saya gunakan kimia, karena kami ini hobi kimia, senang pelajaran mata pelajaran kimia. Ada namanya itu hidrogen peroksida. Jadi rumusnya H2O2. Kalau umumnya disebut karena H-nya 2, oksigennya 2, itu orang nyebut HO gitu aja, HO. Bukan H2 bukan H2O ya. Kalau H2O kan air. Ini H2O2. 2 atom hidrogen, 2 atom oksigen. Hidrogen peroksida. Saya pakai hidrogen peroksida sembuh. Tapi kami minta maaf, jangan ditiru, karena kalau nanti ini kan obat keras. Nanti kalau sampai mati, teman-teman nyoba mati, kami nggak tanggung jawab. Karena ini sembuhnya memang saya habis pakai hidrogen peroksida, tapi sebelum itu aku pakai kiprosat. Jadi sembuhnya itu karena kuprosat atau karena H2O2 aku nggak tahu. Tapi yang jelas itu habis tak kasih kuprosat, terus tak timpo sama hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu keras dulur-dulur, karena kami pengalaman di proyek itu marmer yang kena noda itu bisa tuntas bersih, kami kasih hidrogen peroksida. Kayu yang noda-noda getah-getah itu yang hitam-hitam itu langsung bersih dikasih hidrogen peroksida. Nah, ini kami gunakan untuk membersihkan jamur dan bakteri. Nah, tapi minta tolong, maaf jangan ditiru dulu, karena kalau ditiru kami belum bisa membuktikan dengan keselamatan. Nanti kalau misalnya mati, kami nggak tanggung jawab ya. Ini dulur-dulur, kami tunjukkan sawit yang tadi aku katakan harusnya pelepahnya itu 90 derajat. Ini contohnya kan, semua pelepah itu muncul dari bawah langsung pelengkung, sudutnya 90 derajat kan. Nah, ini dulur-dulur TN1. Ini kembang jantan tuh ya. Ini kembang betina. Ini TN1 dari Batam dulur-dulur. Jadi sawit ini satu pohon itu sudah ada komplit 2 kembang, 2 bunga jantan dan betina. Tinggal nanti penyerbukannya itu sama serangga, dia ngambil serbuk sari, nanti akan dia bawa ke kepala putik, jadilah penyerbukan, nanti jadi buah. Nah, yang kedua lewat angin. Inilah hebatnya bibit unggul dulur-dulur. Nah, ada satu bibit yang kekurangan bunga jantan, namanya Sokvin, lazim disebut Sokvindo. Sokvin ini di bawah umur 5 tahun kekurangan bunga jantan. Makanya kalau kita nanam Sokvin itu solusinya satu baris Sokvin, satu baris varietas lain. Bisa Damimas, bisa Seo Supreme, bisa TN1, bisa SJ5, bisa Lonsum, bisa macam-macam. Itu satu baris Sokvin, satu baris merek lain, supaya nanti
dia dapat penyerbukan dari sebelah. Ini dulur-dulur. Nah, tadi kami utarakan pelepahnya kan langsung 90 derajat. Yang kedua kali bonggolnya besar kalau yang betina. Ini contohnya ya. Ini bonggol kan langsung besar itu TN1. Itu kan besar-besar hebat kan. Nah, kalau tadi kan dari bawah sampai atas kecil. Itu betina, kalau ini jantan, pasti jantan positif. Nah, dulur-dulur, sawit yang tadi itu enggak berbuah, itu bukan karena dimakan jamur busuk pucuk, bukan, tapi memang asli jantan. Ini dulur-dulur hebatnya, masya Allah, alhamdulillah. Ini TN1 besar bener nih. Ini bunganya tuh besar tuh, hampir nyeprol. Ini bener raksasa nih. TN1 dari Batam, hebat. Hidup TN1 ya. Jadi sangat hebat. Nah, dulur-dulur, ada sawit yang dimakan busuk pucuk tapi tetap berbuah. Memang berbuah rata-rata, bukan kena busuk pucuk nggak berbuah. Ngerti nggak berbuah, memang jantan. Ini contoh kena busuk pucuk nih, pada patah-patah ya. Nah, itu berbuah tuh. Itu kan berbuah tuh. Nah, berbuah kan, itu buah juga tuh. Berarti walaupun ini kena busuk pucuk tetap berbuah. Ini TN1 dulu. Ini walaupun kecil kembang juga. Ini sulaman, itu ada kembang. Nah, dulur, ada jenis satu lagi. Nanti kita cari ya. Dia ini termasuk jantan, tapi susah keciren. Dia daunnya itu kuning, tapi kuningnya itu tipis. Jadi kalau kimera, ada sawit yang namanya kimera, dia tuh genetiknya berubah, namanya kimera. Itu dia tuh kuning, tapi kuningnya tebal, kuning sekali, kayak Golkar. Nah, itu nggak bakal buah yang kimera itu, karena dia ini kelainan genetik, kekurangan klorofil. Jadi di faktor DNA, deoksiribonukleik asid, itu memang dia sudah berubah. Jadi berubahnya kalau yang kimera itu klorofil zat hijau daunnya itu kurang, sehingga karena kurang fotosintesnya terganggu, akhirnya buahnya nggak ada. Nah, ini yang kimera, tapi ini ada yang kuning, tapi bukan kimera, dulur. Nah, ini aku tunjukkan nih, udah dekat ini. Ini sawit yang pohon yang daun yang atas itu hijau tua sampai biru, tuh kan. Tapi yang bawah ini kuning tuh, kuning kan. Tapi kuningnya tipis. Nah, ini kimera bukan, karena tipis peletok-peletok gitu. Tuh bukan kimera. Kalau kimera tuh polos ya, kuning-kuning polos kayak Golkar. Tuh kuning-kuning tuh petok-petok. Nah, ini kuning petok-petok ya, totol-totol gitu kayak macan tutul. Ini kuning petok-petok. Ini kuning petok-petok juga tuh. Tuh kayak macan tutul. Nah, kuning tapi petok-petok. Nah, dulur-dulur, ini buktinya ya. Sama sekali nggak ada kembang. Nah, yang kayak gini nih nanti kita tumbang, kita sulam pakai yang baru. Karena kalau kita nggak tumbang, makan pupuk, makan waktu, makan tenaga, kita bersihkan, kita kerawat, kasih pupuk segala macam, nyemprot, tapi nggak ada buah. Karena kami sudah membuktikan sendiri, sawit yang lanang tuh dia apa-apain nggak bisa sembuh, dulur-dulur. Kami beli kira-kira 5 tahun yang lalu, beli 1 kapling. Itu ukurannya 2 hektar. Ternyata yang lanang itu ada 30. Ini dulur-dulur, hebatnya TN1 tuh, nyeprol. Ini kembangnya besar. TN1 dari Batam, hebat. Memang oke. Untuk rekomendasi ke teman-teman dulur-dulur, cocok sekali. Batangnya besar-besar. Dulur-dulur. Nah, kami beli 1 kapling 2 hektar. Yang
lanang itu ada 30 batang. Kami pupuk, kami obat, kami pruning, nggak bisa sembuh. Akhirnya sembuhnya itu ya memang disenso sama tak suntik pakai Roundup, kasih minum Roundup, sembuh tumbang saya. Nah, kalau ini nggak segera dicabut, yang tadi yang lanang itu nggak diganti, rugi waktu. Makanya yang lanang itu segera dicabut. Nah, solusi supaya nyulam itu nggak terlalu ketinggalan. Nah, setiap kita nanam 1 hektar itu ya kita kasih cadangan 3 atau berapa gitu, ditaruh tengah-tengah. Nah, ini tengah-tengah gawangan. Itu nanti untuk sulam. Ini tengah-tengah gawan untuk sulam, jadi nggak terlalu kecil kan. Jadi nanti nggak ketinggalan. Ini alhamdulillah hebat bener nih PN1 nih dulur-dulur. Bener hebat bener. Aku nggak bohong-bohongan. Ini bunga jantan besar. Ini bunga betina besar juga. Ini ya, bunga betina, dompet betina nih. Nah, ini nih. Nah, alhamdulillah dengan kita pakai bibit unggul, insya Allah kita tidak nyesal dulu-dulu, walaupun memang modal. Kalau cabutan kan gratis, nyolong lagi repot, itu nggak menjamin. Jadi kita malah rugi 30 tahun. Lebih baik modal tapi pasti daripada gratisan tapi nyesel. Karena ini investasi jangka panjang, jangan main-main dengan bibit dulur-dulur. Nah, inilah dulur-dulur, baru saya sampaikan bahwa tidak ada sukses tanpa cobaan, tidak ada keberhasilan tanpa ujian. Anda tidak akan lulus tanpa adanya testing, tanpa adanya Eptanas, tanpa adanya ujian. Ada skripsi macam-macam itu yang teman-teman yang kuliah itu. Nah, kalau Anda nggak lulus, ya nggak ada ijazah. Nah, sama kita usaha juga gitu. Jadi dulu 5 tahun yang lalu kita kalau nanam tanaman ini karet, sawit itu selalu diganggu sama hewan. Nah, hewan itu kemarin kena COVID-19. Akhirnya kan hewan itu pada mati itu. Tapi sekarang udah ada, ini udah banyak nih sekarang, makanya hati-hati. Nah, hewan itu mati, apakah kita langsung nggak ada ujian kalau nanam? Enggak juga. Ternyata ada pembunuh massal yang hampir kayak ganasnya kayak hewan tadi. Apa itu? Penyakit busuk pucuk yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, makanya kita harus sabar. Karena itu tadi, tidak ada sukses tanpa ujian. Terus kita kan sudah dikasih motivasi sama Gusti Allah Ta'ala di dalam kitab sucinya Al-Quran, bahwa disebutkan di dalam juz amma ya, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan di dalam kemudahan itu disertakan juga cobaan kesulitan. Jadi tidak usah kaget. Nah, itu memang sudah ada nasnya, sudah ada teksnya, sudah ada angger-anggernya. Jadi ya sudah, kalau kita dicoba, kita bersabar, kita tangani dengan sabar, dengan kasih sayang. Jangan didongkel. Yang kena busuk jangan didongkel. Cukup kita obati tapi teliti, karena memang belum ada obatnya yang pasti. Jadi kita harus nyoba, mana yang cocok kita praktekkan. Nah, sekian dulur-dulur saran dari kami. Jangan malas-malas berusaha. Memang berusaha itu capek, lelah, gatel, panas, membosankan, payah. Jadi tetaplah bersemangat. Kalau kepengen kita mencapai cita-cita atau nasib kita bisa berubah. Karena cerita banyak yang kita dapatkan. Umur 25 tahun Bapak Presiden Jokowi itu tukang kayu. Terus Elon Musk, yang orang terkaya di dunia, yang punya pabrik otomotif itu, umur 25 tahun baru di drop out dari sekolah, dari kuliah. Jadi
saking bandelnya, saking bodohnya itu mungkin. Jadi sampai sama universitasnya dikeluarkan. Terus bapak yang punya Transmart, Bapak Tanjung Khairul Tanjung, itu dulu juga dari loper koran, dari pedagang kaki lima, dulur-dulur. Terus ada pengusaha Lim Sulyong, itu juga dulu belantik motor. Kenapa saya tahu? Karena belantiknya di daerah kami di Kudus, pedagang gula merah. Jadi itu nggak ada sukses ujuk-ujuk, tuh nggak ada, mustahil. Jadi memang harus kita rintis, nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada nasib yang langsung berubah sendiri, nggak ada. Kebetulan itu nggak ada. Memang nggak ada nasib kebetulan itu nggak ada. Memang semuanya diusahakan, direncanakan, bahwa kalau kita mau merubah, ya berubah nasib. Kalau memang nyantai-nyantai baik, ya selamanya kayak gitu, ya harus terima. Nah, jangan sampai nanti kalau kita nyantai-nyantai sekarang, terus nanti kita lihat teman-teman kita maju, kita suudzon sama Gusti Allah Ta'ala. Katanya Gusti Allah nggak adil, lah salah itu, kita yang nggak mau merubah. Nah, justru berubahnya itu karena kita mau merubah sendiri. Nah, ini untuk contoh dulur-dulur, untuk cerita baik ya. Kami 20 tahun yang lalu merantau di Jakarta. Nah, berjuang, akhirnya beli tanah, bisa bikin rumah. Justru orang Jakarta asli, nggak aku sebut suku apanya ya, nanti ndak baik. Lama-lama itu ngontrak ke golongan kami, tanahnya habis kan, ngontrak ke orang-orang kami. Nah, kenapa kok gitu? Ya itu tadi, mau merubah nasib orang, dulur-dulur. ini cerita ya, yang kelas global. Orang itu bisa maju, bisa timbul, terpicu, tergugah semangat, itu ada dua faktor. Faktor pertama, terjepit. Yang kedua, terancam. Contohnya Israel. Israel itu teknologi paling tinggi sedunia. HP dari Israel, komputer dari Israel, pesawat dari Israel yang sekarang ini Iron Dome, itu Israel. Memang menguasai teknologi karena dia itu terancam, karena nggak punya negara kan, dia itu kan Zionis, ngerebut punya Palestina. Terancam sama Irak, terancam sama Iran, terancam sama Hamas. Akhirnya dia gregah mau maju. Contoh kedua Jepang. Jepang dibom sama Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Itu kan keser-keser itu. KY tidak punya apa-apa, hancur negeri, luluh lantak. Karena luluh lantak, nggak punya apa-apa, hancur, dia bangkit dari bawah, akhirnya jadi negara industri. Nah kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya semangat kayak Jepang, kayak Israel tadi, ya selamanya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menegur sahabat. Sayyidina Umar lewat depan masjid, ada sahabat tidur-tiduran di bawah beduk masjid itu. Dipanggilnya itu sahabatnya, "Hei Kang, lho wis awan ngopo wis turu nang kono?" Loh, Sayyidina Umar, "Aku wis ndonga, mau lho wis salat duha." Kanjeng Nabi ngendikane ngene, "Sapa sing gelem ndawamno salat duha, insyaallah seumur urip, seumur hidup orang itu nggak bakal dikasih fakir." Itu hadis Nabi itu pasti, Kanjeng Sayyidina Umar. Loh, Nabi begitu memang bener dawuhnya, tapi harus kamu imbangi. Kamu sholat duha tapi kamu kerja yang giat, begitu. Nggak bisa kamu minum bodrek supaya sakit kepala sembuh tapi kamu nggak makan, ya kelenger. Nah itu, ini untuk pelajaran dulu-dulu. Akhirnya orang itu diomeli, nggak boleh tidur-tiduran di masjid, suruh kerja. Nah pokoknya sekarang yang penting kerja kayak Pak Jokowi. Dibully, dihina, direndahkan, tetap maju. Nah gitu dulur-dulur. Ini karena untuk masa depan dulur-dulur, jadi kita nggak bisa main-main. Kalau kita main-main, santai-santai, tenang-tenang baik,
akhirnya kesempatan itu diambil orang lain, kita gigit jari. Kita mau nanam sawit sekarang atau kita nggak mau nanam, ya enggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau nanam, yang nanam orang. Nanti kita menanam 10 tahun kemudian tanahnya semakin mahal, bahkan mungkin habis. Nah, karena tanah ini nggak ada lagi kan, nggak ada terbarukan kan. Memang itulah dari dulu. Nah, Tuhan menciptakan alam ini kan, dunia ini kan memang dari dulu memang segitu, nggak nambah lagi. Nah, makanya kalau kita nggak pandai-pandai melihat peluang itu tidak akan muncul kedua kali. Nah, dulur-dulur, sekian dulur-dulur. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk dulur-dulur yang mau maju. Saya doakan mudah-mudahan cita-cita Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kami ini baru 18 bulan sudah hijau royo-royo kayak tembangnya Sunan Kalijaga, tak hijau royo-royo tak senggoh penganten anyar. Ini dulur-dulur ya. TN1 nih. Dulur-dulur, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.